semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk bisa membersamai saya di sini. Sebelumnya, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Apakah ada beban kayak apa sih Bu? Apa ada masalah? Baik, di sini saya sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkap baiknya kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Ya mungkin bisa Mas Hafiz dipimpin doa. Sebelum memulai acara ini, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sudah dimulai. Baik, terima kasih Mas Hafiz. Teman-teman yang di sini pada tahu nggak kalian dikumpulin di sini buat apa? Iya, pembeli. Oke, baik. Lebih tepatnya teman-teman di sini saya rumuskan untuk layanan bimbingan kelompok gitu ya. Sebelumnya pada tahu apa enggak kalian bimbingan kelompok itu apa? Belum tahu ya. Oke. Subjeknya itu lebih kelompok itu banyak orang, nggak secara personal. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang bimbingan kelompok, sebaiknya kita perkenalan dulu ya. Ini kan masing-masing udah beberapa, ada yang kenal, ada yang enggak gitu ya. Oke. Maka sebaiknya kita perkenalan lebih dahulu ya. Sebelum memulai, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Caranya gini, nanti saya memutar HP dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Nah terus nanti barang siapa yang mendapatkan HP ini terakhir, nah itu yang perkenalan terlebih dahulu gitu. Oke? Paham semuanya? Oke. Ya bisa dimulai dari sekarang ya. Padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Ya, oke, terima kasih Mas baju putih, bisa perkenalkan diri ke teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nafif Saiwat Wainunia, bisa dipanggil Nafif. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin angkatan 2017. Terima kasih. Oh iya. Saya dong kalau Mas Nafif. Hai Mas Nafif. Ya, baik. Kita lanjutkan perkenalannya ya. Kita mulai dari sekarang. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Baik, silakan Mbak baju merah untuk memperkenalkan diri ke teman-teman. Perkenalkan, nama saya Safira Moreta, biasa dipanggil Moreta. Saya dari jurusan Kimia angkatan 2016. Oke, saya hitung ke Mbak Moreta. Hai Mbak Moreta. Baik, dilanjut lagi perkenalan ya. Silakan dimulai dari sekarang. Masuk. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami.
Oke, silakan Mas berbaju hitam memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iftital Rozak dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro angkatan 2017. Ya, hai Mas Rozak. Ganteng deh. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu ya bisa langsung menunjuk orang aja biar bisa mengefektifkan dan mengefisienkan waktu. Silakan Mas Rozak. Mas Mujib aja. Oh iya, silakan Mas berbaju putih. Perkenalkan, nama saya Mujib Abdullah dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Oh iya. Hai Mas Mujib. Oh iya, silakan Mas Mujib bisa menunjuk orang untuk dapat berkenalan. Mas-masnya yang pakai baju pakai meja putih. Iya, silakan Mas. Ya, perkenalkan, nama saya Fido Gunawan, biasanya dipanggil Fido. Ya. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, program studi sastra Indonesia angkatan 2016. Oh iya. Oke. Hai Mas Fido. Oke, selanjutnya bisa menunjuk orang lagi Mas Fido. Sebelah saya. Oh, sebelahnya. Ya, Oke. perkenalkan, nama saya Rusda Nikma, biasa dipanggil Rusi, dari jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2016. Oke. Hai Rusi. Enggak apa-apa. Ya, silakan Mbak Rusi bisa ingin berkenalan dengan siapa, menunjuk orang. Mbaknya yang pakai baju kuning. Oh iya, silakan Mbak yang pakai baju kuning. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lulu Nikmatus Sania. Bisa dipanggil Lulu, dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Kesehatan Masyarakat 2016. Oh iya. Saya dong ke Mbak Lulu. Hai Mbak Lulu. Ya, ini orang siapa ya yang belum kenalan? Oh iya, ini silakan Mbak berbaju hitam memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naisela Naflani Binanda. Iya. Bisa dipanggil Naisela. Iya. Dari jurusan PKK Prodi Pendidikan Tata Kecantikan angkatan 2017. Oh iya, saya dong ke Mbak Naisela. Hai Mbak. Hai. Oke, semuanya udah perkenalan ya, udah tahu namanya satu sama lain. Ya, omong-omong, kalian semua udah pada kenal aku apa belum sih? Dari tadi? Oh iya, belum ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Wildan Muhammad Haidar. Saya berasal dari jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan angkatan 2016. Nah, di sini saya akan membahas tentang lebih lanjut apa sih itu bimbingan kelompok. Nah, tadi kan pada awal kan pada masih belum tahu ya teman-teman semuanya ya. Jadi di sini saya menjelaskan lagi, bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan yang diberikan oleh bimbingan konselor kepada konseli yang berjumlahkan 8 sampai 10 orang di dalam kelompok. Nah, di situ nanti di dalam bimbingan kelompok sendiri ada 2 topik yang akan dibahas, yakni topik tugas sama topik bebas. Nah, topik tugas sendiri yaitu topik yang diberikan oleh pemimpin kelompok atau konselor, yaitu saya, kepada teman-teman semua untuk dibahas secara tuntas gitu. Nah, yang kedua topik bebas. Nah, topik bebas ini topik yang dipilih berdasarkan atas kesepakatan teman-teman semuanya. Nah, nanti topik tersebut dibahas secara tuntas lagi kayaknya seperti topik tugas yang pertama tadi gitu ya. Pada paham semuanya teman-teman? Oke, ya, di sini teman-teman pada tahu semua nggak sih apa tujuan dari bimbingan kelompok ini? Ada yang bisa pendapat? Mungkin? Membahas Ya, suatu silakan Mbak masalah Marta. yang Ya, nanti insya Allah nanti ada jalan keluarnya bersama kalau dibahas bersama. Oke, terima kasih pendapatnya Mbak Morita. Ya, mungkin dari teman-teman lain yang mau berpendapat tentang apa sih tujuan kelompok bimbingan kelompok ini? Mungkin lebih ini sih sharing-sharing Oh, iya. gitu secara terbuka gitu loh. Kalau Oh iya, kalau kita punya masalah dipendam sendiri kan nggak enak juga. Oh, iya. Lebih baik kita diskusi di sini, sharing-sharing. Siapa tahu seperti yang dikatakan sama Moreta tadi akan ada solusinya. oh iya, baik. Baik, terima kasih Mbak Lulu atas pendapatnya. Nah, di sini saya jelaskan kembali tujuan dari bimbingan kelompok itu yaitu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi terhadap teman-teman satu sama lain. Terus yang kedua, bimbingan kelompok ini bertujuan untuk mendorong mengembangkan pikiran untuk
lebih maju dan wawasan yang lebih luas. Dengan pendapat teman-teman satu dan lain bisa dapat membuka wawasan baru terhadap diri teman-teman sendiri gitu ya. Oke, lalu pada kegiatan hari ini bimbingan kelompok yang saya praktekkan yaitu tentang topik tugas tadi ya. Tadi tahu topik tugas itu apa? Ayo Membahas tugas. Tapi yang telah diberikan pembimbing ke konselor. Oh iya, baik sekali itu. Terima kasih Mbak Rusi. Nah, jadi topik tugas itu yang tadi saya jelaskan, saya mengasih sebuah topik kepada kalian untuk dibahas secara lebih tuntas. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topik, yakni topiknya adalah tentang kebiasaan menunda tugas atau prokrastinasi. Di sini teman-teman pernah nggak sih ngalamin itu kebiasaan menunda tugas? Sering. Oh iya, sering kan? Iya. Kebiasaan. Kewajiban malah. Kok mau kewajiban? Nah, saya boleh tahu nggak sih menurut pendapat teman-teman apa sih kebiasaan menunda tugas itu menurut definisi teman-teman sendiri pribadi? Ya mungkin ada yang mau berpendapat. Mungkin Mas itu? Iya. Kalau saya mungkin kalau lebih dekat sama deadline tuh kadang inspirasinya atau yang nggak pas sekarang itu bisa keluar gitu loh. Kayak contoh entar kayak kata-kata yang emang kita butuhkan itu biasanya lebih bisa keluar cepat pas lagi deadline atau pas lagi mepet-mepetnya. Oh gitu. Ya baik. Mungkin ada yang mau berpendapat lagi selain Mas Fitu? Ayo siapa ayo? Ya, siapa mungkin? Mbak Mas Nafif? Mungkin dari aku sendiri, mungkin karena kalau kita ngerjainnya terlalu awal mungkin karena kemalasan kita ya. Oh gitu. Mungkin sering suka terlalu mepet, lebih ke mepet hari-harinya seperti itu. Oh kayak gitu ya. Oke, terima kasih pendapatnya Mas Nafif. Nah di sini saya menjelaskan sedikit tentang apa sih prokrastinasi itu. Nah di sini prokrastinasi yakni penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan kerja pada awal-awal. Nah biasanya itu penyebab utamanya kemalasan sendiri terhadap itu diri masing-masing. Terus juga persepsi teman-teman kan bahwa nanti kalau udah deadline pasti selesai dengan sendirinya. Itu yang bisa menyebabkan itu terjadinya prokrastinasi kayak gitu ya. Lalu teman-teman tahu nggak sih mengapa orang itu suka banget menunda tugas kayak gitu? Mungkin penyebabnya ya selain malas mungkin. Ajakan teman. Oh iya, ajakan teman gitu. Ya, gitu mungkin bisa dijelaskan ajakan teman? Ya mungkin bisa digambarkan kayak gimana ajakan teman itu? Kayak mempengaruhi gitu loh. Iya. Mempengaruhi maksudnya misalnya nih kamu sudah mau ada niat terus tapi sok rajin kamu ya gitulah gara-gara omongan gitu kan. Oh gitu. Iya, jadi dengan ajakan teman. Oke. Yang kedua itu selain malas itu ajakan ke teman. Iya, pengaruh teman. Ya mungkin menurut yang lain Suasana hati kali ya. oh suasana hati. Mood Oke. gitu. Misalkan kita lagi lagi PMS. Kalau lagi PMS gitu kan biasanya ini ya kayak malas-malasan pengennya tidur gitu. Oh kita inget nih ada tugas, wah deadline hari ini. Kita udah rencana nih hari ini mau ngerjain tugas, tapi karena kitanya lagi PMS, mager, males gitu kan, bikin suasana mood kita buat ngerjain tugas itu kayak nggak ada gitu loh, jadinya molor terus. Oh gitu, iya. Berarti suasana hati atau mood itu berpengaruh banget dengan menunda tugas itu. Oke. Menurut teman-teman lain lagi?
selain ketiga itu? Ya mungkin karena ada tugas lain yang lebih penting dikerjakan tapi Oh gitu. mungkin terus yang tugas yang lainnya terus terbengkalai. Jadi Prioritas berarti. lebih mendingin tugas yang sebelumnya daripada tugas yang baru. Oh berarti lebih memprioritaskan tugas yang lama daripada tugas yang baru gitu. Oke, terima kasih. Ya di sini saya dapat mengambil kesimpulan dari teman-teman apa sih penyebab dari prokrastinasi itu, yakni yang pertama tadi kemalasan dari diri masing-masing gitu. Lalu yang kedua tadi apa? Pengaruh teman. Oke, pengaruh teman padahal sudah punya niatan dari awal. Oke. Terus yang ketiga suasana hati. Terus yang keempat tadi prioritas yang tugas lama terhadap tugas baru gitu ya. Oke. Lalu teman-teman di sini tahu nggak sih cara menanggulanginya kayak gimana? Nah itu. Mungkin ada yang mau berpendapat? Mungkin ini kali ya, kalau aku sendiri tuh suka ini ngelis. Oh iya. Jadi ngelis. misal tugas minggu ini ada tugas apa aja tuh, kita list, kita bikin semenarik mungkin. Misalkan di sticky note kita tulis tugas ini deadline hari ini, tempel di dinding kamar kos. Kalau seperti itu kan jadi motivasi gitu loh buat kita ngerjain tugasnya biar cepet juga. Oh iya gitu. Terima kasih pendapatnya Mbak Lulu. Mungkin cara menanggulangi dari teman-teman yang lain ada yang berbeda ataukah? Kalau Ya, silakan kalau lah, saya gitu. mungkin hampir sama seperti Mbak Lulu. Kalau saya mungkin di list, terus nanti kan kalau jadwal deadline-nya itu mungkin seminggu kemudian diganti dimajuin, tapi kita lupain deadline yang sebenarnya gitu. Jadi kayak Manipulasi. memanipulasi tanggal gitu. Oh, Biar gitu. Kita lebih kayak Oke. gitu. Jadi misalnya nih deadline tanggal 20. Nah, terus kamu ditulis tanggal 15 harus dikumpulin gitu. Jadi bisa. Karena kan kita melupakan deadline yang sebenarnya, kita ganti deadline kita sendiri. Oke, terima kasih pendapatnya Mas Vito. Mungkin teman-teman yang lain lagi mau berpendapat? Kalau saya sendiri biasanya biar nggak deadline itu setelah dosen ngasih tugas terus ditulis, habis Iya. ditulis sampai kos langsung dikerjain. Nah, seperti itu sih, Oh, gitu. dicicil biar nggak deadline. Oke, siap. Terima kasih. Jadi gitu ya, cara menanggulanginya dari Mbak Rusi. Mbak Rusi kan tadi, oh iya, gitu. Oke. Yakni tindakan tersebut ya bisa dilakukan dengan teman-teman. Ya supaya apa? Supaya tadi bisa memperbaiki agar tidak terjadinya prokrastinasi kayak gitu. Oke. Lalu selanjutnya yang kita akan bahas, teman-teman tahu nggak sih dampak dari prokrastinasi itu tersendiri, dampaknya? Ketergantungan kemalasannya untuk mengerjakan tugas, Iya. terus juga berpengaruh juga pada nilai, dan dosen pun kadang, dosen atau pengajar itu kadang lebih memfokuskan yang lebih rajin daripada yang mepet-mepet. Oh, gitu. Memprioritaskan kayak gitu ya. Terima kasih pendapatnya Mas Vito. Mungkin yang lain mau berpendapat? Kalau aku ini sih lebih ke tekanan gitu loh, bikin stres. Jadi Oh, kan iya. kalau kita nunda-nunda tugas kayak gitu kan, kita awalnya happy gitu, Iya. kayak wah tugasnya masih lama. Tapi kalau udah deadline, wah kayaknya ternyata deadline besok, terus kita harus pokoknya jam segini harus kelarkan, itu tekanan sendiri buat kita kan. Iya. Nah itu bisa bikin apa ya, kayak akunya stres gitu loh. Oh gitu. Ya terima kasih pendapatnya Mbak Lulu. Mungkin yang lain, daripada yang lain diam-diam berpendapat. Kalau saya sendiri ya, Ya. mungkin penyebab untuk kedepannya nanti itu bisa menjadi suatu kebiasaan untuk diri kita sendiri gitu ya. Menurut saya sendiri itu untuk
waktu yang diberikan oleh dosen kita untuk mengerjakan tugas itu tidak berpengaruh menurut saya. Panjang atau pendeknya waktu deadline yang diberikan itu menurut saya sama saja. Jikapun dosen memberikan waktu yang panjang, ya ujung-ujungnya kita pasti juga mengerjainnya deadline gitu. Oh iya gitu. Ya, terima kasih Mas Mujib atas pendapatnya. Jadi berbagai macam ya dampak yang dihasilkan dari kebiasaan menunda tugas tadi, antara lainnya bisa menghambat tadi nilai, menghambat nilai, terus bisa menjadi kebiasaan, terus bisa menjadi tidak maksimal dalam mengerjakan, kurang puas terhadap pekerjaan tersebut. Yang keras dikit, Mas. Kerjanya lebih terganggu. Oh, kerjanya lebih terganggu. Oke. Nah, dari tadi kan teman-teman udah itu ya ngasih pendapat tentang bagaimana sih cara menanggulangi secara personal ya. Kalau saya sih mengasih saran pada teman-teman semua, cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi prokrastinasi, yaitu yang pertama melakukan konsultasi langsung dengan guru BK kalian kayak gitu ya teman-teman ya. Terus lalu yang kedua melakukan collapse answering dan chain answering, yakni Anda diajak bersama-sama untuk menghancurkan perasaan atau emosi prokrastinasi dengan perasaan positif. Misalnya ya tadi Mbak Naisela kan tadi itu terhasut karena teman. Nah, itu bisa dialihkan dengan emosi yang positif kayak gitu. Misalnya ayo Nail ke sini daripada nugas gitu kan, terus benar. Terus kamu merefleksi diri ke dirimu sendiri kayak gitu. Terus alihkan ajakan itu dengan ke arah emosi positif kayak gitu ya. Terus lalu yang ketiga, betul kata dengan Mbak Lulu tadi, melakukan list tadi. Dengan list tadi harapannya bisa secara pribadi melakukan penugasan sendiri di rumah. Jadi ya betul juga dikata dengan Mbak Rusi, ketika dikasih tugas langsung dikerjakan, dia tidak menumpuk kayak gitu. Sampai sekian teman-teman paham dengan pembahasan kita tadi? Paham. Ya, oke, baik. Mungkin teman-teman ada yang mau menyimpulkan tentang topik yang kita bahas tadi? Mungkin Mas Rozat bisa menyimpulkan. Ya mungkin kalau misal kita mengerjakan tugas mendekati deadline itu karena kemalasan kita. Oh iya. Kalau menurut saya itu simulanya yang pertama itu malas dari diri sendiri, terus sama hasutan dari orang lain. Oke. Ya Mas Afif, mungkin kesimpulan yang dapat diambil dari topik yang dibahas tadi? Kalau kesimpulan dari saya itu yang pertama, kita jangan bermalas-malasan karena tugas ya. Mungkin sekalipun kita mau mengerjain deadline tugas, kita setidaknya mencari waktu luang tersebut digunakan dengan baik, seperti halnya kita refreshing maupun mencari materi-materi yang mungkin kalau semisal mau dikerjain mepet dari itu dicari dulu materinya, kayak disimpulkan terlebih dahulu gitu. Jadi nanti pas setelah hari H mungkin bisa langsung dikerjain tanpa harus bertele-tele lah, jawabannya kayak gitu. Ini itu saja. Oke, baik. Terima kasih kesimpulan yang dapat ditarik sama Mas Rafiq. Oke. Secara umum saya simpulkan ya, prokrastinasi itu sendiri datangnya dari diri kita sendiri gitu. Selama kita ada niatan untuk tidak menunda-nunda tugas, kita bisa kok itu melakukan
melakukan kerja itu dengan baik tanpa menunda-nunda gitu. Oke. Mungkin teman-teman sekian dulu pembahasan dari topik ini. Mungkin teman-teman dapat menyampaikan kesan dan pesan selama mengikuti pelayanan ini. Mas Mujib, maaf. Kesan pesan selama mengikuti layanan ini. Oke, untuk kesan-kesan yang saya dapatkan setelah mengikuti sesi ini, mungkin kita kedepannya nanti bisa lebih tahu dan bisa mengerti bagaimana cara memanage tugas-tugas yang telah diberikan dengan benar dan kita bisa mengerjakannya saat waktu yang tepat itu. Oke, terima kasih. Mungkin pendapat lain Mbak Rusi bisa menyampaikan kesan pesannya sama mengikuti pelayanan ini. Hampir sama kayak Mujib, cuma kalau bisa setelah ikuti pelayanan ini nanti kita bisa ngelis tugas lebih baik lagi, terus dikerjain kalau bisa sehabis dosen ngasih tugas langsung dikerjain biar kita nggak deadline. Oke, terima kasih ya. Mungkin butuh satu orang lagi untuk menutup sesi pertemuan hari ini. Mungkin Mbak Moreta. Kesan dan pesannya. Iya. Oke, kesan dan pesannya itu ya sangat menyenangkan, dimana kita tahu masalah yang kita alami itu apa, terus habis itu gimana solusi penyelesaiannya dari teman-teman semua, terus apa yang menyebabkan kita seperti itu. Jadi lebih tahu aja, lebih gitu. tahu dan tahu penyelesaian. Oh iya, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya. Mungkin teman-teman setelah mendapatkan pelayanan ini dapat bisa mengambil sisi positif dari saya memberikan layanan ini kepada teman-teman semua. Ya, harapannya nanti setelah pembahasan topik tadi bisa diaplikasikan secara langsung di kehidupan sehari-hari teman-teman kayak gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, angka lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Oke, kali ini saya pimpin. Sebelum mengakhiri sesi layanan bimbingan kelompok hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih teman-teman semuanya telah menyempatkan waktunya untuk di sini untuk mengikuti layanan yang saya berikan. Harapannya untuk ke depan teman-teman bisa sharing-sharing lagi tentang masalah yang sedang dihadapi teman-teman semuanya gitu ya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.